Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman seputar pinjaman online. Nah, pinjaman online ya pasti teman-teman sangat familiar dengan pinjaman online karena teman-teman pasti sudah sering tuh di SMS oleh pihak-pihak yang menawarkan pinjaman online. Namun teman-teman harus selalu berhati-hati dengan pinjaman online ya, sebab pinjaman online ini banyak juga yang abal-abal teman-teman ya, banyak juga yang abal-abal sehingga mengakibatkan kita sudah setor data-data semuanya bukan cair, kita nggak menikmati fasilitas kreditnya, namun malah kita ditagih. Nah, ada tuh banyak sekali oknum-oknum yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh harus selalu bersabar dan ekstra hati-hati untuk mengajukan pinjaman online. Baik, saya akan membahas tentang pinjaman online OJK 2020. Jadi kita sebelum melakukan apply pinjaman online, kita wajib buka situs OJK yang ini ya teman-teman ya. OJK itu adalah singkatan Otoritas Jasa Keuangan. Ini adalah sebuah lembaga independen milik pemerintah untuk mengatur regulasi keuangan perbankan di Indonesia teman-teman. OJK ini belum lama teman-teman, namun sudah diresmikan oleh pemerintah sebagai lembaga resmi keuangan yang mengawasi seluruh perbankan. Baik, untuk kembali ke pembahasan tentang pinjaman online OJK 2020. Nah, teman-teman nanti bisa ke alamat ini ya teman-teman ya, ojk.go.id/id kanal KNB Financial Technology page penyelenggara vintage terdaftar dan berizin di OJK per 5 Agustus 2020 ASPX. Nah, lewat media ini teman-teman nanti bisa mengetahui lembaga-lembaga vintage atau pinjaman online apa saja yang terdaftar di OJK dan resmi ya teman-teman, bukan abal-abal. Jadi kalau misalnya abal-abal tapi terdaftar di OJK, teman-teman nanti bisa menggugat lewat OJK. Ingat teman-teman, pinjaman online OJK 2020 ini adalah daftar penyelenggara vintage yang resmi. Kalau ada sesuatu di tengah jalan, teman-teman bisa menggugat lewat OJK. Baik, di sini ada judul penyelenggara vintage terdaftar dan berizin OJK per 5 Agustus 2020. Sangat baru teman-teman, karena biasanya kalau ada yang bermasalah nanti OJK akan menegur, mempidanakan, dan kemudian akan mengupdate daftar vintage yang ada di situs OJK. Baik, jadi di sini sampai dengan 5 Agustus 2020 terdapat total jumlah penyelenggara vintage yang terdaftar dan berizin. Ingat, terdaftar dan berizin di OJK resmi ya teman-teman ya, sebanyak 158 perusahaan. Nah, 158 perusahaan vintage ini bisa teman-teman langsung apply. Nanti saya akan download daftarnya, teman-teman nanti bisa lihat, atau nanti teman-teman bisa lihat sendiri di web OJK nanti, tapi akan saya buka sedikit dan akan saya bahas sedikit. Nah, kemudian terdapat satu penyelenggara vintage P2P ya, peer to peer lending, yang melakukan perubahan nama, yakni PT Lufax Teknologi Indonesia berubah nama menjadi PT Ringan Teknologi Indonesia. Jadi apapun perubahan yang terjadi di pinjaman online itu pasti harus diupdate di OJK dan harus diawasi oleh OJK. Nah, ini adalah himbauan OJK. OJK menghimbau masyarakat untuk menggunakan penyelenggara vintage peer-to-peer lending yang sudah terdaftar dan berizin dari OJK. Agar tujuannya apa? Jadi nanti tujuannya teman-teman itu safety atau aman, nggak abal-abal ya teman-teman ya. Jadi jangan percaya SMS menawarkan pinjaman online dan lain-lain. Nah, itu pasti nggak terdaftar di OJK. Nah, di sini ada vintage terdaftar dan berizin di OJK per 5 Agustus. Saya download dulu ya teman-teman ya.
Nah, ini sudah terbuka nih. Perusahaan vintage lending berizin dan terdaftar di OJK. Ini adalah pinjaman online OJK tahun 2020. Ada banyak sekali teman-teman ya. Ada totalnya sebentar 158 di sini. Ada nama website, nama perusahaannya, kapan terdaftar di OJK, di sini juga ada tanggalnya, jenis usaha dan sistem operasinya. Di sini lengkap sekali ya teman-teman ya. Kemudian misalnya saja nih teman-teman pengen lihat aku laku terdaftar nggak, tinggal teman-teman kontrol F aja, aku laku. Nah, aku laku nggak ada nih teman-teman, nggak terdaftar di OJK ya teman-teman. Jadi harus teman-teman itu berhati-hati ya, jangan sembarangan apply pinjaman online yang tidak terdaftar di sini. Di sini saya tidak melihat aku laku teman-temannya. Mungkin itu sudah berdiri sendiri, kemungkinan sih seperti itu. Nah, ini yang ada bukan aku laku tapi Kredito ini terdaftar. Kredivo juga terdaftar dalam OJK. Kemudian cicil terdaftar. Kemudian iya teman-teman, jadi saya nggak melihat aku laku di situ, aja Kredivo. Jadi Kredivo itu ternyata lembaga yang sangat terdaftar dan trust sekali ya teman-teman ya. Teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan Kredivo. Nah, Shopee Pay Later pun nih masuk nih, Shopee Pay Later masuk ke dalam izin OJK pinjaman lunak dari Shopee ya teman-teman ya. Nah, itu saja informasi dari saya tentang pinjaman online OJK 2020 yang terdaftar di OJK tahun 2020 sampai dengan 5 Agustus 2020 ya dah. Semoga informasi ini bermanfaat. Teman-teman tetap hati-hati dalam mengajukan pinjaman online, dihitung dengan kemampuan bayar. Saya pesan dihitung kemampuan bayar teman-teman ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.